Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kiki Jogi Gelisah di channelnya Jawara Kicau. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nyalakan loncengnya ya teman-teman. Nih, saya mau cerita teman-teman nih, asal muasal atau dia dari mana sih si anak sultan ini? Dan kenapa sih kok bisa dinamain anak sultan? Nih, kita bakal kupas tuntas bersama saya Jogi Gelisah. Cerita dari awal ya teman-teman, karena emang anak sultan ini alhamdulillah produk lokal Arka. Jadi kita cerita dari awal. Hidup ini jangan dibiasakan menikmati yang instan-instan. Kesalahan terburuk adalah ketika tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Yang penting bukan berapa kali gagal, tapi berapa kali bangkit dari kegagalan. Diriku tak bisa menjadi orang lain, dan orang lain pun tak bisa menjadi seperti diriku. Inilah aku dengan semua kekurangan dan kelebihanku. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Semua butuh proses dan perjuangan. Jogi Gelisah. Awal itu sekitar ya udah lumayan juga sih. Yang pokoknya pas saya udah di sini. Temen tuh ada yang posting di snap WA. Ada yang posting si burung ini, si dulu nyebutnya si Kaisar gitu, bos kan. Lihat, saya liatin snap WA itu, terus bos pengen tahu emang spesialnya burung ini di mana Ki? Awalnya tuh, wih bos, ini mah mewah bos, bakal jadi sesuatu besok. Oh yang bener kamu Ki. Bener bos, saya kasih keyakinan nih sama bos. Terus akhirnya bos kontak-kontakan langsung sama si yang jual. Nih yang jual ya teman-teman, bukan yang punya, yang jual. Kontak-kontakan, akhirnya dapet tuh dengan harga juga lumayan, cukup menguras kantong juga hitungannya, burung bahan kan. Habis itu selang beberapa waktu nih, burung ini ditawarin lagi ke temen saya. Jadi temen nih ada yang main ke kandang, nunjukin ke saya nih burung nih, si Kaisar ini. Kaisar sebut aja namanya Kaisar dulu sebelum punya nama, karena mirip dulu kata bos tuh, mirip posturnya, warnanya. Tapi kalau Kaisar pakai ring, ini non ring. Nah habis itu temen ini nunjukin ke saya, Kiki ada burung bagus nih mau dijual. Dia ngirimin video ke saya, coba lihat. Saya kan lihat nih temen-temen nih di HP-nya teman saya itu. Lah, ini kan burungnya bos mas, saya bilang gitu kan sama teman saya yang main tuh. Lah, masa sih? Nah, terus di cross check tuh teman-teman tuh, di cross check sama teman saya itu, ditanya-tanya tuh yang istilahnya yang nawarin atau ngirim video ke dia. Di cross check di mana burungnya, gimana keadaannya, ternyata
Yang nge-WA teman saya itu yang punya bener-bener punya pertama kali punya si sebut aja Kaisar ini. Pertama kali yang punya tuh. Burungnya udah laku mas, dibeli si BA tuh. Kasihlah nomor si A tuh. Karena saya ngerasa apa ya, bos juga transaksinya dengan teman saya juga, maksudnya yang jual itu juga teman saya ngerasa nggak mungkin lah si penjual atau teman saya yang penjual itu ngebohongin saya, maksudnya tetap saya cross check, saya pastiin teman saya yang nawarin itu juga saya suruh mastiin, dan ternyata si anggap aja Kaisar ini emang udah banyak yang ngecaloin, istilahnya burung ini udah pindah tangan, tapi cuman selang beberapa jam dan enggak ada beberapa hari, beberapa jam dari si pemilik asli pindah si A pindah si B pindah si C pindah si D ini ketemu sama bos gitu loh. Jadi ceritanya itu seperti itu. Jadi sebenarnya dikatakan rezeki untung ya untung, karena jadi tahu pemilik asli si anggap aja Kaisar ini. Orang Jawa juga, daerah Jawa, pokoknya Jawa jauh, Jawa Timur, Jawa mana, pokoknya jauh dari Serang itu. Jadi nggak nyangka juga gitu loh, kok bisa nyambung nih antara yang punya asli dijual ke si A, dijual ke si B, dijual ke si C, dijual ke si D, sampai dijual ke bos, tuh nyambung gitu loh, alurnya itu nyambung. Jadi kita yakin, wah bos berarti ini bukan penipuan gitu loh, karena kan yang ditakutkan cuma kena korban penipuan jual beli gitu. Tapi saya percaya sama si penjual yang terakhir ini, karena teman saya juga kenal udah baik, nggak mungkin lah dia ini maksudnya dia ngebohongin. Terus saya cross check lagi, bener gak mas ini burung gini. Iya mas, tapi itu burung udah milik saya, tapi sekarang udah dealan sama bos Dedi, segera dikirim gitu. Jadi posisi burung itu sebenarnya belum dikirim, padahal masih bahan, tapi udah sempet banyak yang nyalain. Berarti kan emang burung ini ada keistimewaannya. Nah, dan ternyata udah sampai di Serang, Banten. Kita lihat burungnya dan masih single kan waktu itu. Sehari 2 hari belum kelihatan bunyinya, bos sempet sempat bertanya-tanya apakah ini benar sesuai video yang dikirim apa enggak. Gimana Ki, udah bos sabarin aja dulu, saya bilang gitu kan. Kita proses, nikmatin prosesnya. Kita proses penggacoran jantan dengan berbagai macam cara, dan dengan didongkrak dengan pakan arka juga kan. Akhirnya kelihatan tuh mau bunyi tapi masih pendek-pendek. Sebenarnya dia itu di lagunya itu udah sedikit rubah, walaupun masih speednya rapet sampai sekarang ya. Banyak yang bilang karena ini belum keluar gantangan, tapi udah diperkenalkan di dunia sosmed sama bos juga, sama tim Jawara Kicau juga. Banyak yang nge-WA saya, itu burung masih vector ya Ki, itu burung nadanya nada vector, karena emang speednya masih rapet, masih cepet, tapi lagunya itu ngalunnya udah sedikit enak gitu loh. Nah, sebenarnya video awal juga waktu dapet juga nggak sepanjang sekarang, cuman sekitar 15 detik pun nggak ada. Tapi feeling saya, karena punya feeling dan bos juga suka, kebetulan sebenarnya bos Dedi Vera ini lebih tertarik, lebih cenderung seneng sama paruh putih gitu loh. Jadi saya feeling bos Dedi oke Ki, setuju ambil burung. Dan alhamdulillah berkat kesabaran dan ketelatenan teman-teman di Arka, alhamdulillah si anggap aja Kaisar ini ngunci di rumah. Dan bos kasih namanya besok aja kalau udah ngunci, saya kan bilang gitu. Wah enaknya kasih nama apa ya Ki? Nah ini cerita nih teman-teman, kenapa bisa dinamain anak sultan, karena sering sih
kita sama bos sama teman-teman itu bercanda lah, bergurau, ya pokoknya bercanda tentang burung ini, karena burung ini sebenarnya sih cuman kalau bahasa Jawanya cuman dileleh-luehin sebenarnya sama saya juga tuh. Luweh lah, mana orang muni-muni tuh awalnya tuh nggak dikasih apa-apa, cuman setiap hari dikasih pakannya juga pakai pakan arka setiap hari tuh. Jadi emang burungnya cuma makan tidur, udah kayak sultan gitu loh, udah kayak sultan gitu. Gue burung sultan mana? Nah, setiap pagi itu bos pasti bangun tidur, jarang saya keluarin juga kan burungnya itu bener-bener tanpa jemur teman-teman, sebenarnya itu tanpa jemur sama sekali, 0% jemur. Sampai sekarang pun kalau sekarang udah ngunci mah udah main jemur, tapi prosesnya awal bener-bener tanpa jemur, tanpa mandi juga. Burung sultan kata bos tuh, burung gak pernah dikeluarin, burung gak pernah dimandiin, pokoknya burung sultan. Burung sultan udah diapain? Ya nggak diapa-apain bos, biarin aja di dalam udah. Kebetulan kan di dalam juga ada masternya ya, maksudnya yang udah ada yang gacor, yang bunyi kan, kemungkinan dia ketarik juga. Tapi emang jarang bunyi burung ini. Di glodok pun juga belum lama mau bunyi sama pasangannya juga, baru ketahuan tuh di sini gitu loh. Awalnya single, jadi kita proses tuh ala kadarnya sebenarnya mah, karena burung bahan bos kan banyak banget, makanya burung ini seperti cuman diabaikan sebenarnya mah, diabaikan cuman dileleh luweh lah. Makanya itu sebutannya itu anak sultan, karena burung makan tidur, nggak pernah mandi, makan tidur. Kalau dikeluarin tidur, bunyi cuman sebentar, tidur lagi, ya pokoknya anak sultan mah bebas gitu. Jadi bos udah ngunci, udah kelihatan tuh pagi-pagi. Awalnya bos belum bangun tuh, ketahuannya nih teman-teman nih, ketahuannya dia gacor, dia bocor sama pasangannya tuh pagi-pagi waktu saya embun, jam sekitar 5:30 atau jam 6 ya, matahari belum keluar tuh. Sengaja pengen saya coba, tapi emang udah ada jodohnya juga gitu. Tapi emang prosesnya ya nggak usah saya ceritain kan, udah saya paparin prosesnya pengacoran jantan terus penjodohan gimana kan, nggak usah saya bahas lagi, udah tahu pokoknya pleng, udah jodohan aja. Tapi masih disangkar bulat tuh, coba saya embun tuh pagi-pagi tuh, saya keluarin sama burung-burung konslet yang udah ada gitu loh. Saya jejer, terus saya cuman ngintip tuh, saya ngumpet sebenarnya mah karena burung ini sebenarnya masih burung pemalu, masih ngerabak juga, giras. Saya ngumpet tuh, selang berapa menit bunyi, ya saya teriak lah, alhamdulillah anak sultan bunyi. Nah teman-teman juga kaget, bunyi terus, ambil HP, videoin lah. Itu videonya aja kayak ngumpet tuh dari gerbang tuh, pelan-pelan, mau bunyi tuh gedein. Wah jadi nih, saya langsung gitu, jadi pasti saya bilang gitu kan. Terus bos bangun, bos anak sultan bunyi. Wah masa sih, nggak percaya, karena bos emang belum pernah denger bunyinya gitu, dan posisi juga keadaan kayak gini kan, lockdown, nggak ada gantangan juga, kita mau ngelatih juga bingung kan. Saya tunjukin tuh videonya, nih bos, iya bunyi, lagunya udah enak udah langsung glodok aja, jangan terburu-buru bos, saya bilang gitu. Saya pantau sehari, udah kelihatan nyaman, enak, saya gantung nah semenjak itu teman-teman, anak sultan ini baru main jemur semenjak ketahuan bunyi itu. Kalau menurut saya sih ya udah nada konslet sih, tapi masih ada dikatakan factor juga, masih factor juga karena masih powernya kenceng, speednya juga masih rapet banget. Jadi speednya masih tapi udah jedanya udah enak, 1 2 3 geleng-geleng bunyi tuh. Terus kenapa pakai pasangan awal atau gimana? Awalnya itu emang karena emang nggak bunyi di single itu
kita cobain cariin pasangan. Istilahnya takutnya kan birainya terlalu tinggi atau gimana, kita kan nggak tahu ya. Karena dia ini sebenarnya dikatain burung males, ya burung males tuh tahu sendiri teman-teman, burungnya kayak cuman kayak gini nih cuman ngelentruk ngembung tuh. Makanya kita coba-coba tuh masukin pasangan. Sebenarnya nggak langsung dimasukin sih, ditempel dulu. Ternyata ditempel sama calon pasangannya itu mau keluar vektornya, mau ngoek, mau keluar vektornya tuh teman-teman, mau aktif lah burungnya. Ya akhirnya kita pasangin gitu loh. Kita pasangin maksudnya dalam arti ditempel. Nah waktu ditempel itu pisah ya lumayan lah, bunyi sekali dua kali, tapi ya masih pendek-pendek. Sekali dua kali bunyinya, tidur lagi, sekali dua kali tidur lagi, setiap harinya kayak gitu. Namanya sultan, anak kan, anak sultan ya mau gimana lagi, namanya juga anak sultan, nggak bisa dipaksain. Ya udah los, saya mah juga prosesnya juga sebenarnya angot-angotan sebenarnya mah, tapi ya karena malah jadi nih, jadi ke bahan-bahan yang sebelumnya juga tambah semangat karena emang udah ada bahan-bahan bus itu yang bener-bener lagunya juga udah mulai enak-enak semua gitu. Ya semoga aja kedepannya ada yang menyusul lah setelah anak sultan ini. Ya dikatakan, kalau dikatakan rezeki ya rezeki, ya dikatain nyetak ya nyetak juga, karena emang proses gitu loh. Proses di kandang Arka sendiri proses juga, kita proses lumayan juga, menguras pikiran juga. Tapi tahu-tahu jadi konslet seperti ini, kita juga namanya rezeki juga. Yang penting kita tetap berusaha gimana caranya biar burung ini tetap seperti apa yang kita inginkan. Istilahnya burung ini konslet